Dah. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Kepolisian Resor Fakfak Papua Barat berhasil menangkap pengedar miras lokal jenis Sopi dan memusnahkan barang bukti puluhan liter Sopi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Fakfak, Ibtu Johan Eko Wahyudi, kepada Tribun Papua Barat dalam konferensi pers pada Kamis 18 Desember 2025. Selengkapnya pemirsa, simak informasi yang akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat, rekan Aldi Bimantara. Silakan laporan Anda. Ya baik rekan Nurma di studio dan juga Tribuners yang menyaksikan siaran live update dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat menjelang momen Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari 2026 mendatang, Kepolisian Resor Polres Fakfak Papua Barat berhasil menangkap pengedar miras lokal jenis Sopi dan memusnahkan barang bukti puluhan liter Sopi. Hal itu disampaikan Kasat Res Narkoba Polres Fakfak Ibtu Johan Eko Wahyudi kepada Tribun Papuabarat.com dalam konferensi pers pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kesempatan wawancara kami, ia menyebutkan kasus tindak pidana peredaran miras lokal dengan nomor LP garis miring A garis miring 10, garis miring Romawi 11, garis miring 2025, garis miring SPKT Satres Narkoba, garis miring Polres Fakfak, garis miring Polda Papua Barat tanggal 30 November dengan tersangka berinisial FT berumur 57 tahun. Itu Johan Eko Wahyudi menyebutkan penangkapan dilakukan pada Sabtu 29 November 2025 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Timur di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Dan dalam kesempatan itu ia menceritakan kronologi singkat di mana mulanya pada hari Rabu, pada hari Sabtu tersebut maksud kami, pukul 10.45 waktu Indonesia Timur, awalnya pihaknya dalam hal ini anggota Satres Narkoba Polres Fakfak melakukan penyelidikan operasi miras dengan penjualan miras di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Lalu dikatakannya saat pihaknya melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan miras, para personil berhasil mengamankan seseorang di tepi jalan, di mana orang tersebut sedang menenteng kantong plastik yang berisikan minuman Sopi sebanyak 6 plastik bening ukuran sedang. Kemudian pihaknya langsung menghentikan orang tersebut dan menanyakan terkait dengan minuman Sopi tersebut. Selanjutnya ia mengatakan bahwa minuman Sopi tersebut dapatkan dengan cara membeli dari salah satu warga. Sambil ditunjuk ke rumah dari orang yang menjual minuman Sopi saat itu, maka pihaknya membawa orang tersebut beserta minuman Sopi sebanyak 6 plastik bening ukuran sedang ke rumah FT yang diduga menjual minuman Sopi. Pihaknya langsung bertemu dengan pemilik rumah FT dan mengkonfirmasikan kepemilikan Sopi tersebut. Dari hasil konfirmasi, VT mengaku menjual minuman Sopi sebanyak 6 plastik bening ukuran sedang kepada orang yang telah diamankan oleh petugas. Selanjutnya FT membenarkan bahwa minuman Sopi tersebut adalah miliknya. Mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan, pihaknya langsung menggeledah rumah FT dan menemukan Sopi yang ia simpan. Selanjutnya petugas menuju ke ruang dapur, ditemukan minuman Sopi sebanyak 9 jerigen ukuran 30 liter dan satu plastik bening ukuran sedang berisikan Sopi. Kala itu pihaknya juga menemukan satu jerigen ukuran 20 liter berisikan air sagu sebagai bahan baku pembuatan minuman Sopi. Dari hasil temuan pihaknya, akhirnya FT tak berkutat dan pasrah diamankan beserta barang bukti berupa minuman Sopi miliknya. Dari pengakuan FT, ia mengaku membuat dan memproduksi minuman Sopi di hutan Kampung Porum. Saat petugas berkunjung ke lokasi produksi yang berada di tengah hutan, memang tidak ditemukan tempat produksi minuman Sopi tersebut. Pihaknya tidak menemukan alat atau bahan pembuatan minuman Sopi karena sudah beberapa hari sebelumnya FT sudah membongkar tempat memproduksi minuman Sopi tersebut. Akhirnya PT dan barang bukti minuman Sopi dan barang bukti lain diamankan pihaknya ke kantor Satres Narkoba Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Saudara FT ini dikenakan Pasal 204 ayat 1 KUHP pidana dan atau Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Tentang hukum dikatakannya tersangka dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nurma, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Selamat bertugas kembali. Res Narkoba Polres Fakfak Polda Papua Barat tanggal 30 November 2025 yang perkaranya yaitu tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang diketahui berbahaya
membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman beralkohol jenis Shopee. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat 1 KUH Pidana dan atau pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan sebagaimana telah diubah dalam pasal 64 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tersangka yaitu VT, barang bukti yang digunakan yang disita oleh Satres Narkoba yaitu totalnya barang bukti sebanyak 11 yang terdiri dari 7 buah plastik bening berukuran sedang berisi miras lokal berjenis Shopee, 1 buah jerigen ukuran 30 liter berwarna abu-abu berjenis miras lokal jenis Shopee, 1 buah jerigen ukuran 20 liter berwarna kuning berisikan miras lokal jenis Shopee, dan kemudian 1 buah selang ukuran kurang lebih 1 meter berwarna biru sebagai alat penyuling miras lokal jenis Shopee. Kemudian 1 lembar uang pecahan 100.000 dan 4 lembar uang pecahan 50.000. Ancaman pidana TSK bisa dikenakan dan dijatuhi ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk kronologi secara jelas dan lengkap nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba. Kami silakan. Yaitu tentang narkotika, yaitu sesuai hasil proses tadi yang kita musnahkan sebanyak 10,9 gram. Barang buktinya ada di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.